sekarang menjadi seorang mualaf. Jadi sedikit sebanyak Anda sudah tahu apa hukum haram apa hukum haram untuk orang Islam. Jadi saya mualaf, ini kata saya. Assalamualaikum guys, saya Arini Cecep. Saya nak bercerita mula-mula saya masuk Malaysia kenal sama suku Indonesia, suku Flores, tapi itu sekarang sudah saya anggap macam abang sendiri. Inilah orangnya di sebelah saya nak tanya, dulunya dia Kristen jadi mualaf, itu prosesnya gimana? Pasal dulu waktu saya kenal masih Kristen, dia tak pernah makan barang haram. Lagipun kalau saya tak sembayang, itu dia yang bagi nasihat sama saya. Abang macam mana dulu boleh masuk mualaf itu karena hati sendiri apa ada orang yang kasih sokong? Inilah abang saya, saya kasih tunjuk. Abang saya dari mana bang? Saya sebenarnya berasal daripada Nusa Tenggara Timur, Flores Timur. Dulu waktu saya masih kenal kan bang, itu abang kan agamanya masih agama Kristen kan? Ya, Sekarang kok boleh jadi mualaf itu ceritanya macam mana? Itu dari hati abang sendiri apa ada kawan, apa ada saudara yang kasih bagi tahu, kasih tunjuk gitu? oke begitu. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitri bin Abdullah. Karena saya sekarang menjadi seorang mualaf. Mualaf menjadi seorang muslim. Ketika saya menjadi seorang muslim, saya juga punya adik angkat yang namanya Ngatemin. Insya Allah dia pun berada di Malaysia. Dia berada di Termeloh. Ketika itu saya mengajak dia. Aku berkata, adik minta tolong. Tolong jumpakan saya dengan seorang ustadz agar dia mengislamkan saya. Karena saya memeluk agama Islam ini bukan karena dipaksa atau memaksa, tapi oleh kehendak hatiku sendiri. Mbak kata orang, saya memeluk Islam ini karena Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang memaksa dan tak ada siapa yang disuruh untuk saya memeluk Islam. Karena hati saya terpanggil bahwa saya ingin sekali memeluk Islam. Oleh karena itu saya mendatangi rumah adik angkat saya bernama Ngatemin yang berada di Termeloh. Dia menjumpai saya dengan seorang ustadz, tapi saya lupa namanya. Sudah sekian lama jadi saya lupa namanya untuk mengislamkan saya. Oh dulu jadi prosesnya abang itu dekat Termeloh sana sama ustadz ya? Ya. Bukan apa itu dekat tempat kerja abang sekarang ini? Bukan. Itu sudah berapa tahun abang masuk Islam itu? Saya sebagai seorang mualaf, seorang muslim, ketika itu tahun 2014. Jadi mungkin sekarang mungkin ada berapa tahun ya? 2014, ini 2024, jadi 10 tahun lah mungkin Pak. Lah apa prosesnya itu masuk Islam itu dekat ustadz itu dekat masjid apa disaksikan orang apa dekat perumahan gitu Pak? Dia itu di rumah dia. Di rumah dia Ada saksi dia itu gitu. ya memang ada saksinya. Ada saksinya ketika dia mengislamkan saya. Terus dia mengatakan sekarang saudara menjadi saudara saya, seorang muslim. Jadi ketika dulu ya saya paham katanya, saya paham kalau seorang Kristen mungkin makan minumnya terharam. Tapi sekarang alhamdulillah Anda sudah menjadi seorang muslim, jadi sedikit sebanyak Anda sudah tahu apa hukum haram apa hukum haram untuk orang Islam. Jadi saya cakap, ya Ustadz saya paham. Gitu. Nah, dulu prosesnya itu gimana bang? Itu Islamkan itu dekat sini itu apa? Kan kalau Islam dekat sini biasanya kan suruh baca syahadat, apa dapat surat apa macam mana? Iya, insya Allah saya akan jelaskan lebih lanjut agar kita semua tidak menjadi penasaran. Begini ceritanya, saya mendatangi Ustadz itu di rumahnya. Habis dia pokoknya dia nasihat saya daripada segi agama ini entah macam mana caranya, saya pun paham. Jadi dia bertanya saya, apa awak masuk Islam ini karena perempuan atau apa? Aku bilang enggak, saya memeluk agama Islam ini bukan karena untuk mencintai seseorang pun tidak. Karena saya memeluk agama Islam
karena hati nurani saya sendiri. Jadi saya memeluk Islam ini karena Allah Ta'ala, bukan siapa-siapa yang memaksa ataupun dipaksa gitu. Jadi dia mewawancarai saya seperti itu, terus dia kata, sekarang engkau sudah menjadi seorang muslim, terus selepas ini awak dengan adik angkat awak ini pergi dekat hospital sana sunat. Jadi ketika itu saya sunat, terus dalam seminggu dia kata kalau sudah seminggu awak datang lagi dekat sini, kita pergi ambil sumpah dekat pejabat agama Termelok. Makanya inilah menjadi bahan buktinya. Ini surat. Itu dapat Surat. macam surat, macam paspor lah kalau itu. Surat Macam ini. apa nama? Surat keislaman dia lah. Iya, kad. Kad Kata orang kad Islam. Kad Nah, Islam kad saya Islam. seperti ini. Itu disahkan Disahkan sama bahwa kerajaan saya sini ya? seorang Islam, seorang muslim, tapi sebagai mualaf. Ini kad saya. Nah, terus keluarga dekat kampung memeluk agama Islam apa masih Kristen? Ya kalau keturunan saya sih orang Kristen, jadi mereka harus mengikuti tata cara adat istiadat kami sebagai seorang Kristen. Cuma saya ini memeluk agama Islam ini bukan karena dipaksa atau disuruh mereka dan lain sebagainya, tidak. Gitu. Karena itu bagi saya hati nurani saya ini mengatakan bahwa saya ingin memeluk Islam. Oleh karena itu saya mengatakan berulang-ulang kali, saya tidak ada dipaksa siapa untuk memeluk Islam, ataupun saya mencintai seseorang untuk memeluk Islam, tidak. Saya memeluk agama Islam ini karena Allah Ta'ala. Pasal kalau Islam itu tak ada paksaan, Ya. gitu kan. Kita masuk Islam itu tak ada paksaan. Kita harus mengikuti hati sendiri, tak boleh dipaksa. Kalau dipaksa sama juga bohong kan. Nah, itu kalau waktu hari Christmas gitu, abang mengucapkan apa enggak sama yang dekat kampung itu? Ya kalau menurut saya sih, saya mengucap salam. Seperti mana saya mendengar Ustadz ataupun apa nih, Gus siapa nama? Gus siapa yang baru ceramah dia itu? Gus siapa ya? Namanya Gus DKI Indonesia. Dia mengatakan kita boleh mengucap salam kepada orang Kristen. Nah, bukan kita mengucap salam pada orang Kristen terus besoknya kita menjadi orang Kristen, bukan. Bahkan sebaliknya, orang Kristen mengucap selamat Idul Fitri bukan bermakna besoknya dia menjadi seorang Islam. Nah, betul. Iya. Kita mengucap salam ini untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dipermudahkan segala urusan kita agar kita jadi bersatu, hidup rukun dan damai. Jadi kita seorang muslim, kita ya Pak, kata orang, selalu banyak orang mengatakan kita mengucap salam kepada orang Kristen yaitu selamat Natal itu haram. Tapi bagi Ustadz siapa hari itu saya sudah lupa namanya, saya selalu nonton konten dia. Dia mengatakan kita kalau mengucap salam kepada orang Kristen, alhamdulillah tidak apa-apa. Begitu juga sebaliknya, orang Islam mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita pun tidak apa-apa. Gitu. Itulah yang sekarang masih berdebatan kan. Ya. Kan dua ustadz itu ada lain-lain. Ya. Itu ada yang membolehkan, ada yang apa tak boleh. Iya. Nah, jadi kita nak bagi tahu siapa yang tahu, macam ustadz apa kawan-kawan yang tahu. Kalau ada yang tahu macam mana caranya nak bagi salam sama yang agama lain, itu diperbolehkan apa tak, tolong di komen dekat bawah channel saya ini Arini Cecep. Terus sekarang abang lebih nyaman dekat agama abang dulu apa agama yang sekarang? Kalau bagi saya insya Allah sampai mati pun aku akan memeluk Islam. Amin. Karena seperti mana saya katakan, saya memeluk Islam ini karena Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang memaksa saya, bahkan tak ada siapa yang menyuruh saya untuk saya memeluk Islam. Saya hati terpanggil saya untuk memeluk Islam karena saya sendiri pun tidak tahu. Tiba-tiba saja hati saya terpanggil. Karena minta maaf, tapi ini saya harus mengungkapkan mimpi saya. Saya sering bermimpi, ya saya sering mimpi. Ketika di sini, ketika di Malaysia sini, bukan di kampung. Ketika di Malaysia sini, saya mungkin kalau tak silap aku 2 kali saya bermimpi. Saya bermimpi bertemu seorang kiai.
yang mempunyai jubah putih, terus dia mengajak saya sembahyang. Saya mengatakan pada Bapak Kiai itu mengatakan, Pak Kiai, saya ini orang Kristen, mana bisa saya boleh menjalankan ibadah seorang Islam seperti ini. Syukur sujud saya pun tak tahu lagi. Dia bilang, tidak apa-apa, yang penting awak ikhlas karena Allah Ta'ala. Makanya hati saya terpanggil. Ya mungkin dengan jalan ini saya menjadi seorang muslim, alhamdulillah lah. Itulah aku lebih suka sama abang dari kenal sampai sekarang. Macam saya anggap abang sendiri, kepribadian dia, tekad dia yang saya paling suka itu. Dari dulu menyarankan, walaupun dulu dia masih agama Kristen, saya sudah Islam dari kecil, itu pun dia yang kadang kalau kita tak sembahyang dia yang bagi nasihat. Lagipun kalau kita kadang dia dekat rumah boleh ada songkok, ada sarung, padahal dia orang Kristen. Itu saya kadang bertanya, itu nak buat apa bang, dulunya pertama kenal begitu. Itulah saya salut sama abang saya angkat ini. Sekarang sampai sekarang saya kenal dia sudah dalam 20-an tahun sama dia itu. Sampai sekarang. Itulah saya salut sama abang dia, sama abang saya ini. Dan saya lebih sayang, sekarang saya sudah berkeluarga, sampai anak anak saya sudah besar, anggap anak saya pun macam cucu sendiri. Dan dia macam saya pun adik sendiri. Itulah saya lebih suka sama dia itu macam itu. Jadi kalau karena Malaysia inilah guys, dia jumpa sama saya jumpa sama dia. Kalau tak karena Malaysia ini saya merasa saya tak jumpa abang yang sebaik dia. Betul itu guys. Lagipun kalau saya tak mungkin pergi ke Flores sana kan nggak mungkin. Karena Malaysia ini saya jumpa dekat sama dia ini. Tapi emang saya akui abang saya ini tak ada lain dah. Dia yang paling dulu saya waktu susah pun dia yang tolong. Itulah guys itulah pengakuan abang saya dari Kristen sampai mualaf. Begitulah ceritanya. Kalau nak tahu video selanjutnya, tolong like, komen. Arini Cecep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.